Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, di kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan umur panjang untuk bisa melanjutkan kembali program ngaji tahsin pekanan, yang mana isinya adalah belajar bedah tajwid sekaligus juga praktek talaki sesuai dengan ayat yang dibaca. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membedah surah Al-Lail, ya, dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Maka hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang keempat, ya. Seperti biasanya nanti saya berikan contoh bacaannya, kemudian saya bedahkan tajwidnya secara singkat, ya, seperlunya. Kemudian saya contohkan lagi. Setelah itu jika ada pertanyaan atau ada yang ingin mencoba praktek, ya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan ke ayat berikutnya sampai nanti kurang lebih eh, 60 menit ke depan. Baik, sudah jamnya, ya, jadi kita mulakan saja. Ayat yang keempat surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sa'yakum lasyatta. Di ayat yang keempat, ya, ini diawali dengan lafaz inna. Pastikan hamzah yang berharokat kasroh, ya, dia dibaca dengan tahqiq, ya, jelas. Jangan sampai menjadi miring, menjadi inna, inna, ya. Karena masih banyak juga yang tanpa sadar membaca seperti itu, bahkan tidak hanya di huruf hamzah, tetapi juga di huruf-huruf yang lain. Maka pastikan itsmamul harokatnya itu ya disempurnakan. Kemudian inna, di sini ada nun yang bertasdid, gunnah musyaddadah, maka pastikan gunnahnya tertunaikan dengan sempurna. Tahan dulu 3 harokat. Tunaikan taronumnya. Inna. Jadi bukan inna sa'yakum, tapi inna sa. Pastikan tidak perlu tergesa-gesa karena gunnah ini masih banyak sekali, ya, para pembaca Al-Quran yang tergesa-gesa membaca gunnah, terutama ketika dalam kondisi hafalan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Beberapa masih menganggap membaca dengan cara hafalan dengan membaca dengan cara melihat, nah itu berbeda. Padahal harusnya sama saja, ya. Baik menghafal ataupun membaca, maka pastikan tajwidnya tertunaikan.
Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya ya para lembaga-lembaga tahfidz di Indonesia itu sebagian besar itu hanya sekedar menghafal tanpa memperhatikan tajwidnya. Sehingga kadang gunahnya tidak tertunaikan, dibiarkan. Hurufnya ada yang tertukar, dibiarkan. Ada beberapa ikhtilas di beberapa tempat juga dibiarkan. Nah, sehingga ini menjadi PR besar ya. Sehingga kalau di sini, di tempat kami, beberapa ada yang pengen tahfidz, tidak kami layani. Kami fokus untuk memperbaiki bacaan. Karena agar ada kefokusan, sehingga yang penting bacaannya benar dulu. Nah, nanti kalau bacaannya sudah benar, mau menghafal, silahkan. Tapi kalau bacaannya masih keliru-keliru, kemudian dia menghafal, nanti memperbaiki hafalan yang sudah keliru itu jauh lebih sulit daripada memperbaiki bacaan yang belum dihafal. Dan itu beberapa kali terjadi. Ya, bahkan tidak hanya sekali ya, berkali-kali ya. Di tempat-tempat yang lain, di tempat guru-guru kami pun juga sama seperti itu. Nah, kemudian di lafaz yang kedua ada sa'yakum, ya, sin ya, sin biasa. Ya. Sin biasa, seperti huruf S dalam bahasa Indonesia. Kemudian ain sukun ya, ain sukun ini jangan sampai tertukar dengan hamzah menjadi sa'yakum. Sa'yakum itu hamzah. Karena hamzah punya sifat syiddah, sedangkan ain itu sifatnya tawasud. Maka tunaikan tawasudnya. Sa'ya. Sa'ya, bukan sa'ya. Dan ini juga diperhatikan karena ain ini juga sering mendapat catatan ya. Jangan sampai menekan tengah tenggorokannya itu terlalu kuat menjadi sa, sa, seperti itu. Nggak perlu sampai seperti itu. Ringan saja. Sa, ya, sa, ya, kum. Tidak perlu sampai ditekan secara berlebihan. Kemudian huruf ya, ya setelahnya itu ada huruf ya tipis ya, huruf ya tipis. Jadi pastikan ya ditipiskan, dia ada di tengah lidah, langit-langit atas. Ai, ayya, ya. Kemudian kum, nah ini huruf kaf ya. Nah, ini perlu diingatkan berkali-kali karena masih banyak yang eh, belum tertunaikan ya sifat lazimah atau sifat dzatiyah dari huruf kaf. Huruf kaf punya sifat salah satunya adalah hamas dan itu adalah sifat dzatiyah artinya itu selalu ada pada huruf tersebut dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Sehingga ini harus ditunaikan kum, kum. Kalau menjadi kum, kum, nah itu nanti cenderung ke huruf kof ya. Bahkan ya jadi huruf kof. Nah, maka fungsinya sifat ya, belajar sifat-sifat huruf itu ya salah satunya adalah menghindari tertukarnya huruf, terutama huruf-huruf yang tempat keluarnya sama atau tempat keluarnya eh, berdekatan sekali. Seperti kof dengan kaf. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu lam. Ya. Ini izhar ya, izhar syafawi. Maka pastikan mimnya itu dibaca dengan cara izhar. Mim punya sifat tawasud, maka cara membaca izhar pada huruf mim, ya tunaikan tawasudnya. Bukan diubah menjadi syiddah. Misalkan menjadi sa'yakum la syatta. Nah itu menjadi syiddah.
sehingga sifatnya tidak tertunaikan, justru malah berubah. Maka tunaikan tawasudnya dengan ya dialirkan sedikit saja, karena tawasud itu diantara mengalir dan tertahan. Jadi kumla, kumla, sa'yakumla, bukan sa'yakumla. Kemudian la syatta, ya, di lafadz yang terakhir di ayat yang keempat, lamnya tipis, la, pastikan tipis juga, bukan la. Ya, seringkali masih mendengar orang ketika membaca tahlil ya, la ilaha illallah, la. Nah, ini. Nah, pastikan tipis ya, bukan la, tetapi la. Lasya, ya. Bukan la sya. Kemudian huruf shin, ya. Huruf shin ini juga jadi catatan karena masih banyak sekali yang praktek membaca huruf shin itu Tuan, dengan monyong ya, dengan memonyongkan bibir, ya, dengan memonyongkan bibir. Jadi pastikan bukan sya, nah, bukan la sya, tapi biasa saja la sya, sya. Jadi vokalnya, itsmamul harokatnya ditunaikan. Yang fathah membuka, yang kasroh menurunkan rahang, yang dhammah itu monyong. Karena dia fathah maka ya mulutnya dibuka. Sya. Nah, sya tanpa monyong. La sya, bukan la sya, la sya. Kemudian taknya bertasdid, tunaikan tasdidnya. Kemudian di situ ada fathah berdiri. Maka dibaca panjang dua harokat. La syatta. Nah, gitu ya. Cukup satu kali ayun. Jadi dua harokat itu paling mudah dengan satu kali ayunan. Biar tidak terlalu panjang. Karena biasanya kalau tidak diayun, ya beberapa orang bisa dua harokat. Tapi sebagian yang lain menjadi lebih lebih panjang. La syatta. Nah, itu berapa harokat? Kan jadi melebihi dari kadar yang seharusnya. Yaitu ayat 4 ya. Saya contohkan sekali lagi ya. Setelah itu kalau ada yang mencoba monggo silahkan atau bertanya juga boleh. Kalau tidak ada kita lanjutkan nanti ke ayat yang kelima. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk contoh bacaan di ayat yang keempat. Ya, ya ada yang mau mencoba ya. Ya, silahkan. Mbak Wahyudin. bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, itu seperti itu. Sama mau izin bertanya Ustaz. Ya, boleh silakan. Perbedaan idgham bila guna Ustaz ya sama idgham kamil kayak gimana Ustaz? Idgham bila Sama aja. gunah sama idgham Idgham kamil. kamil. Iya. Ya, kalau Atau sama dia Ustaz? jadi idgham bila gunah dengan idgham kamil itu hanya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau idgham bila gunah itu kan idgham yang dipandang dari hukum nun sakinah. Begitu kan. Misalkan nun sukun atau tanwin bertemu apa? Lam dan ro ya. Itu idgham bila guna. Nah, kalau idgham kamil itu adalah idgham yang dipandang dari sisi pertemuan dua hurufnya dan idgham dipandang dari sisi pertemuan dua hurufnya
yang mana kalau kita membahas idgham kamil, maka idgham itu terbagi menjadi dua, ada yang idgham kamil, ada yang idgham nakis. Idgham kamil itu apa? Idgham kamil itu adalah namanya kamil kan sempurna. Jadi ketika ada pertemuan dua huruf itu peleburannya sempurna. Sempurna itu cara paling gampang ya huruf pertama melebur sepenuhnya ke huruf yang kedua. Nah, berarti kalau idgham begitu, berarti idgham bila guna dengan idgham kamil beda atau sama? Sama ya, sama. Atau kalau mau komplit ya disebutkan idgham kamil bila guna. Nah, begitu. Atau idgham bila guna kamil. Nah, itu juga nggak ada masalah. Jadi kalau dilihat dari sudut pandangnya memang berbeda ya. Tetapi itu bisa disatukan. Jadi nanti kalau belajar idgham itu kan cukup banyak ya. Idgham dari sisi proses pertemuannya, idgham dari hurufnya dan sebagainya itu pembahasannya agak panjang ya. Itu kalau di kelas nanti ada bab tersendiri membahas tentang idgham. Nah, idgham itu nanti minimal satu hukum idgham itu apa namanya? Misalkan nun sukun bertemu lam itu bisa dihukumi sampai 4 jenis idgham dengan nama-nama yang berbeda. Nah, bahkan nanti ada yang 5, ada yang sampai 6 begitu. Nah, jadi nggak bisa beda atau sama, itu sudah beda kamar ya. Nah, sudah beda kamar. Jadi apa namanya? Ya bukan tidak beda, tapi juga nggak sama. Artinya satu idgham, satu pertemuan idgham itu bisa dihukumi sampai 4 jenis idgham. Nah, seperti itu. Begitu bisa difahami? Siap Ustaz, syukran. Iya. Baik, ada yang lain lagi mau mencoba? Nggak ada ya? Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang raise hand. Berarti kita lanjutkan di ayat yang kelima. Nah, itu juga kadang begini ya. Kadang itu ya, mumpung ingat ya, kadang agak ya lucu juga. Misal ketika dia membahas idgham nakis itu kan, terus kemudian dikomen itu idgham mutajanisan begitu kan. Padahal ya dua-duanya betul ya, idgham nakis mutajanisan atau idgham nakis kamil mutajanisan. Nah itu kan bisa semuanya. Nah, sehingga kadang antara dan kadang juga yang apa namanya yang memberikan edukasi juga kadang meresponnya keliru juga gitu kan. Itu bukan idgham mutajanisan, itu idgham nakis. Padahal itu bisa disandingkan kedua-duanya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi apa namanya? Ya saling berhubungan. Nah, sehingga ya pentingnya untuk terus belajar ya, mengupgrade keilmuan agar tidak keliru di dalam menyampaikan. Baik, kita lanjutkan di ayat yang kelima. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا di sini huruf fa ya, huruf fa ini kemarin sepertinya ada juga ya. Jadi pastikan huruf fa dia tidak tertukar dengan huruf p ya. Huruf fa itu ada di bibir ya, bibir ya, di dua gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah di sini. Tetapi yang sini ya, yang bagian dalam, jadi yang masuk. Seperti kalau diibaratkan ya, seperti Mickey Mouse ya, af. Nah, jadi bukan fa'amma, tetapi fa'amma. Kemudian hamzah fathah
ini juga masih sering bertemu ya. Kemarin sepekan ini mendampingi beberapa talaki masih beberapa masih tanpa sadar meringankan hamzah yang berharokat fathah ketika di tengah-tengah seperti itu sehingga terbaca fa ya, fama. Nah, kalau fama itu hamzahnya jadi tidak sempurna. Sehingga hamzahnya harus disempurnakan ya karena hamzah ringan di kiroat yang kita baca ya itu kan hanya di beberapa tempat saja ya tidak banyak salah satunya di Jamiyu itu ya. Nah, di sini nggak ada seperti itu. Nah, maka jangan dibaca dengan seperti itu. Maka jangan fa tetapi fa'a. Fa'amma ya. Fa'amma. Kemudian mimnya bertasdid ya, pastikan ditahan dulu 3 harokat, sempurnakan gunnahnya. Amma. Kemudian setelah sempurnakan gunnahnya, di situ ada alif. Setelah fathah, maka panjangkan 2 harokat. Jadi tahan dulu 3 harokat, kemudian panjangkan 2 harokat. Kemudian man a'to, man a'to, nah ini juga ada nun sukun bertemu hamzah. Izhar halki, izhar halki. Maka tunaikan izharnya. Sama dengan di ayat sebelumnya, izhar syafawi. Kembalikan kepada sifat dari huruf nun. Ya. Nah, nun itu sifatnya ya, kebetulan sama dengan mim ya. Punya sifat tawasud juga. Nah, maka jangan membaca izhar itu dengan ditekan. Man, a'to. Beberapa masih membaca seperti itu. Man, a. Padahal nun itu sifatnya tawasud. Maka jangan dibuat menjadi syiddah. Tapi ya tunaikan saja tawasudnya. Alirkan sedikit ya. Tawasud itu mengalir sedikit ya. Karena dia di antara mengalir dan tertahan. Man a. Man a. Man a. Seperti itu ya. Tidak terjeda, tidak terputus. Karena kalau terputus nanti bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama menjadi syiddah, yang kedua bisa menjadi kolkolah. Bisa menjadi ada pantulannya. Nah, makanya kalau di rumus awal bab idhar, kita punya rumus yang namanya 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Itu untuk cara membaca idhar. Untuk rumus awalan ya. Begitu. Kemudian a'po ya, ini ain tadi sudah ya. Jangan sampai tertukar menjadi hamzah. Pastikan dia tetap ain sama dengan di ayat yang sebelumnya. Kemudian setelah itu huruf to ya, huruf to ini ada fathah berdiri. Jadi pastikan huruf to-nya panjang 2 harokat dan huruf to ini termasuk huruf isti'la ya, huruf tebal ya, huruf yang dibaca dengan cara tafkhim atau dengan cara menaikkan pangkal lidah sehingga to 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 ya bukan to. Kalau to nah itu tak biasa ya, tak yang divokali o, padahal di situ antara tak dengan po itu beda huruf ya, hurufnya berbeda. Maka kalau tertukar menjadi tak itu masuk ke dalam lahan lahan jali. Bisa berpotensi mengubah makna. Maka para ulama mengingatkan ya, seseorang yang membaca Al-Quran dengan sengaja ya melakukan salah itu bisa berdosa karena maknanya berubah. Nah, maka biar nggak salah gimana?
ya belajar, ya, belajar ya. Dan selama dia belajar, ketika dia mendapati kesalahan membaca, maka dia tetap mendapatkan dua pahala. Pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Nah, jadi perlu difahami hadis yang mengatakan orang yang terbata-bata mendapat dua pahala itu tidak berlaku bagi semua orang, ya, tidak berlaku bagi semua orang. Karena ini masih banyak yang keliru memahami itu kan. Saya kan masih terbata-bata, nggak apa-apa lah ya. Dua, kan dapat dua pahala. Tapi ya kamu belajar nggak? Enggak itu kan. Saya sudahlah cukup begini aja orang nggak bisa. Nah kalau seperti itu dia sengaja melalaikan maka dia berdosa. Jadi yang mendapatkan dua pahala itu adalah orang-orang yang dia itu masih keliru bacaannya dan terus belajar. Ya, terus belajar. Walaupun sudah belajar bertahun-tahun tetap keliru, selama dia terus belajar, ya, belajar itu artinya ya dengan guru ya, bukan apa namanya, belajar mandiri. Karena belajar tajwid itu harus dengan guru ya, tidak bisa hanya dengan buku atau audio. Karena buku tidak bisa membenarkan bacaan kita. Nah, selama dia belajar, maka kalau dia mendapati kesalahan, maka insya Allah dia masih mendapatkan dua pahala. Maka para ulama itu ya mengingatkan terkait ilmu tahsin, ilmu tajwid itu menggunakan lafadz la budda ya. Jadi la budda itu mutlak. Ya. La budda itu sebuah kepastian. Artinya apa? Setiap muslim itu mau nggak mau dia harus belajar tajwid, harus belajar tahsin. Nggak ada pilihan, mau nggak mau. Karena seorang muslim dia punya Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan tartil itu wajib. Maka sebenarnya setiap muslim itu ya harus meluangkan waktu untuk belajar tajwid, belajar tahsin. Dan itu bukan pilihan, gitu ya, bukan pilihan. Karena itu sebuah kebutuhan yang mutlak, seperti kebutuhan seorang manusia akan makan. Dia tidak makan maka bisa mati. Gitu. Maka dia tidak belajar tajwid ya, ya bisa mati juga dalam artian yang lain. Yaitu para ulama tajwid mengingatkan hal seperti itu. Nah, itu nanti pembahasan detailnya ada di kitab Ta'lim Muta'alim ya, tentang di pasal pertama tentang hakikat ilmu. Mana-mana ilmu yang harus segera dipelajari karena dia tidak ada pilihan. Mau nggak mau harus dipelajari. Apapun kondisinya, apapun alasannya, berapapun umurnya, ya pokoknya harus dipelajari. Dan ada juga ilmu-ilmu yang boleh, ya, artinya pilihan opsional ya. Boleh dipelajari sekarang, boleh besok. Artinya bisa ditunda sesuai kebutuhan. Tapi kalau yang labuda itu, yang harus itu nggak ada pilihan waktu. Ya kalau belum ya segera belajar seperti itu. Ya, cuman memang terkadang ini belum difahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Sehingga kadang masih menyepelekan. Ah, saya belajar tajwid besok aja lah kalau sudah agak luang. Gitu. Padahal kalau ditunggu waktu luangnya, ya nggak akan ada itu waktu luangnya. Karena akan selalu ada kesibukan-kesibukan lain yang lebih diutamakan. Ya, kemudian lanjut ya di sini wattaqo wow ya wawnya tipis ya wa bukan wa tapi wa ya. Wattaqo taknya bertasdid dan tak ini sama dengan kaf ya. Dia punya sifat hamis juga. Nah, maka pastikan hamisnya keluarkan ya, tunaikan karena dia sifat dzatiyah. Untuk huruf kaf dan huruf ta beberapa kali saya sampaikan ya untuk melatih hamisnya itu bisa latihan pronunciation dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris untuk huruf huruf
kaf dan huruf taknya itu biasanya ada hamznya. Jadi itu cukup membantu. Kemudian ko ya, ini panjang dua rokat ya, ada fathah berdiri ya, atau kalau di sini ada alif maksurah ya. Ini alif maksurah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka cukup dibaca dua rokat dan qaf ini juga termasuk huruf isti'la. Jadi ketika diucapkan itu dengan cara menaikkan pangkal lidah, dibaca dengan tafkhim. Baik, itu pembahasan tajwidnya di ayat yang kelima. Saya contohkan sekali lagi. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin, ya, ada lagi ya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أعطى واتقى. Ya, cukup seperti itu ya. Nggak ada masalah ya. Cukup, Pak? Atau mau tanya lagi? Bertanya Ustaz, Ya, boleh silakan. Nggak ada yang nah ini tanya Ustaz, kok. cara pengucapan ramu ya gimana Ustaz? Kenapa? Cara pengucapan ini yang ayat gharib yang raum ya Ustaz ya? Raum. Ya raum itu. Raum di mana, Pak? Yang ini yang rata man itu. Letak mana ya? Ya, Ustaz. Ya, letak mana itu sebenarnya bukan raum ya. Ya walaupun memang sebagian ulama menggunakan istilah ar-raum ya. Tapi kalau kami, guru-guru kami itu tidak menggunakan istilah itu. Karena ar-raum itu ada tempatnya sendiri ya. Ar-raum itu untuk apa namanya kondisi wakaf ya. Kondisi wakaf ketika hurufnya yang diwakaf itu harokatnya domah atau domah tanwin. Itu baru dia pakai raum. Begitu. Nah, kalau letak mana itu kan dia tidak wakaf ya. Dia tidak wakaf, dia dalam kondisi wasol. Maka kalau kami sih menggunakan istilah ikhtilas ya, ikhtilas. Begitu ya, bukan arom. Tapi kalau arom ya ya monggo ya. Tapi kalau dilihat dari tempatnya sepertinya kurang sesuai ya. Karena arom itu untuk kondisi wakaf, bukan untuk kondisi wasol ya. Nanti itu ada di pembahasan tersendiri di tata cara wakaf. Ada wakaf dengan raum, ada wakaf dengan ismam, ada wakaf dengan sukun ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, caranya di ini beda tempat tapi ya, ya nggak apa-apa ya. Di letak mana cara praktek dengan ikhtilas ya. Ikhtilas itu makna dari ikhtilas itu adalah mempercepat bacaan ya. Mempercepat bacaan. Artinya kalau normalnya satu huruf itu satu ketukan, maka ikhtilas itu dia kurang dari itu. Nah, kurang dari itu. Nah, sehingga di nunya itu tulisan aslinya kan lata manuna gitu kan. Nah, karena di situ ada pertemuan nun yang domah dengan nun yang fathah, maka terjadilah idgham kamil. Nah, sehingga di situ diberikan tanda tasydid, ya, kemudian domahnya dihapus, begitu. Tapi cara membacanya bisa dua ya, dengan ismam, ya, kemudian juga dengan tadi ya kalau kami menggunakan istilah ikhtilas. Ya. Caranya berarti nunnya itu dipercepat ya. Kalau membaca biasa kan la ta manuna manuna, gitu kan ya.
Mimnya satu harokat, nunnya satu harokat, nun kemudian nunnya lagi satu harokat plus satu karena ada alifnya. Nah, kalau ikhtilas maka nunnya itu dia kurang dari satu harokat. Menjadi la ta'manuna, la ta'manuna, nuna, nuna. Nah, seperti itu. Itu cara membaca di surah Yusuf ya. Seperti itu. Bisa difahami? Siap, bisa Ustaz. Iya. Baik. Yang lain nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Di ayat yang keenam. Ayat yang keenam. Wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa. Wawunya tipis ya. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian huruf sod. Huruf sod dia tempat keluarnya sama dengan huruf sin ya. Sama dengan huruf sin. Tetapi sifatnya berbeda. Sehingga bunyi hurufnya pun juga berbeda. Jadi bukan wasodako. Kalau wasodako itu pakainya sin. Kalau huruf sod dia pangkalnya naik ya. Dia termasuk huruf isti'la. Nah, sehingga pastikan pangkalnya naik ya menjadi so ya. Wasodako ya. Bukan wasodako tapi so ya. Wasodako. Kemudian dalnya bertasydid ya, pastikan tidak tertukar menjadi huruf T ya, wasod. Nah, wasodda bukan wasodda. Kemudian qaf tadi juga sudah. Setelah itu bil husna ya, bil husna. Bil husna di sini ada eh, lam takrif ya, lam takrif atau spesifiknya adalah lam komariah ya, lam komariah. Atau nama lainnya adalah idhar komari. Karena dia idhar komari, maka cara membacanya pun juga dengan cara idhar. Bagaimana cara membaca idhar? Ya, kembalikan ke sifatnya. Lam kebetulan sifatnya sama dengan nun dan juga mim. Sama-sama memiliki sifat tawasuk. Tawasuk. Maka jangan bil husna, seringkali masih seperti itu ya. Terutama di Al-Fatihah ya. Al Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tanpa sadar merubah sifat dari huruf lam yang harusnya tawasut menjadi syiddah. Maka di sini juga perlu diperhatikan, jangan dijadikan eh, syiddah, tapi tunaikan tawasudnya. Bilhu, bilhu, bilhusna, bilhusna. Kemudian hak, hak itu tipis ya. Ha, hi, hu. Maka pastikan jangan sampai tertukar dengan huruf kha. Kemudian sin ya. Sin sukun. Sin itu punya sifat salah satunya adalah rokhawah ya, rokhawah atau mengalir ya, mengalir. Maka ya alirkan saja, alirkan saja. Hus hus ya, husna. Karena kalau tidak mengalir nanti ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan kesalahan yang terjadi adalah yang pertama bisa menjadi ikhtilas, ya ada percepatan bacaan di situ, atau yang kedua menjadi ada sifat kolkolah dan itu sering terjadi. Nah, maka pentingnya menunaikan sifat-sifat huruf ya salah satunya adalah seperti ini.
untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terkadang dilakukan tanpa disadari oleh pembaca. Kemudian di situ ada fathah berdiri, ya panjangkan 2 rakaat, ya cukup 2 rakaat atau 1 kali ayunan. Ya, ayat yang ke-6 ya, saya contohkan sekali lagi ya. Wasoddaqa bil husna. Nah, jadi cukup seperti itu. Silakan kalau ada yang mau praktek atau mau bertanya, silakan Pak. Wasaddaqa bil husna. Coba diulang. Wasaddaqa bil husna. Waso. Waso. Nah, Lagi Ustaz ya? ya lagi. Wasaddaqa bil husna. Huruf shadnya lebih baikkan yang sebelumnya tadi ya, yang waso, waso, wasodako. Wasaddaqa bil husna. Nah, kalau huruf shadnya lebih baik, wawunya seperti agak samar ya. Tapi kalau wawunya jelas, ya huruf shadnya tambah ringan, mendekati ke huruf sin. Coba sempurnakan dua-duanya. Waso, waso, Was. wasodako. Lagi Ustaz. Coba sekali lagi ya. Wasaddaqa bil husna. Masih. Ya, masih ya. Siap Ustaz. Siap. Nanti ini ya, buat PR ya. Siap Ustaz. Jadi memang kadang beberapa apa namanya, problemnya adalah ketika ada 2 huruf ya, yang depan tipis, yang belakang tebal, atau sebaliknya, yang depan tebal, yang belakang tipis. Nah, kadang dua-duanya bisa menjadi tipis atau dua-duanya bisa menjadi tebal. Atau satunya jelas, satunya nggak jelas. Itu memang problem yang sering terjadi. Jadi memang ya nggak apa-apa ya. Artinya berarti perlu latihan tambahan. Dan itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena memang ya belajar butuh proses. Baik, ya. Nggak ada pertanyaan kan, Pak Tidak Ustaz. Wahyudin? Lanjut Nggak ada Ustaz. ya? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang mau mencoba lagi ya, nggak ada yang raise hand juga. Nah, berarti kita lanjutkan ke ayat yang ke-7. Ayatnya masih ini ya, pendek-pendek dan pendek sampai akhir ya sepertinya ya, nggak ada yang panjang. Baik, ayat yang ke-7 ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Gitu ya. Fasanu. Fasanu ya. Fa tadi sudah dibahas. Sin juga sudah. Semuanya tipis. Ya. Nunnya juga tipis. Yassiru. Sinnya bertasdid ya. Pastikan tunaikan tasdidnya. Nah, yang jadi perhatian mungkin di sini. Yaitu di huruf ro-nya. Nah, ro yang dia berharokat dhammah, maka dia punya sifat aridah yaitu sifat tafkhim atau sifat yang dibaca dengan cara menebal. Caranya gimana? Ya, caranya sama dengan huruf-huruf isti'la, yaitu dengan cara diangkat ya, diangkat pangkal lidahnya.
Jadi sirru, sirru, sirruhu ya, bukan sirru. Kalau sirru tipis. Sirru, ru, ya. Sirruhu, fasanuyassiru, ya. Fasayunas, eh, fasanuyassiru. Nah, siru, ya. Ruhu, nah, itu begitu cara prakteknya diangkat pangkal lidahnya. Kemudian hu di situ ada dhammah terbalik ya, mad silah qasirah atau mad silah kubro, maka dibaca panjang 2 harokat. Kemudian lil yusra ini juga sama ya dengan yang sebelumnya, ada lam sukun, ada sin sukun. Nah, jadi pastikan lamnya tertunaikan tawasudnya, kemudian sinnya tertunaikan rokhawahnya. Lil yus, lil yusro. Nah, dan roknya juga dibaca panjang 2 harokat dan juga tafhim ya. Ro, lil yusro. Bukan lil yusro. Kalau lil yusro itu roknya masih tipis ya. Lil yus ro, arro. Nah, lil yusro. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk ayat yang ke-7 ya. Beberapa sudah dibahas di ayat sebelumnya. Jadi ya cukup singkat. Baik, saya ulang sekali lagi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan kalau ada yang mau praktek ya, pasien lagi. Monggo, Pak. Ini praktek mandiri terus ya. Nggak apa-apa ya. Silakan. Bebas ya di sini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. kalau mau baca Quran ya basmalahnya diperhatikan ya. Basmalahnya kalau baca Quran berarti tadi ya sudah saya sampaikan sinnya punya sifat rokhwah. Maka jangan bismillahi. Kalau baca Quran nggak begitu ya. Kalau nggak sedang baca Quran ya monggo silahkan. Siap, Jadi siap. tunaikan rokhwahnya. Bismillahi. Bismillahi. Nah, gitu ya. Ya, jadi jangan bismillah, bismillah. Bismillah itu sinnya belum rokhwah, baknya juga cenderung hilang. Nah, padahal bak itu kalau belajar tafsir basmalah, fungsi bak di situ luar biasa itu. Maka jangan sampai dihilangkan atau disamarkan. Coba silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Ustaz? Ya, cukup. Cukup. Fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, roknya masih tipis itu. Sudah. Masih ruhu yusro, begitu kan? Ruhu yusro. Ro, Ulangin lagi ru, Ustaz. kenapa? Diulang lagi Ustaz. Ya, boleh. Fasanu yassiruhu lil yusra. Masih ya. Masih tipis. Ro, ro, ro. Ru, ru. Arru, Ar arro. arru. Ya, Sekali bisa lagi. nggak? Kenapa? Sekali lagi. Ya, boleh. Fasanu yassiruhu. Fasanu yassiru siruhu. Ru. Ru. Fasanu yassiruhu lil yusra. Masih ya, masih tipis. Ustaz.
Dan roknya malah ada tambahan hamzah di belakang. Rok kan nggak ada hamzahnya, maka jangan dihentikan di tenggorokan ya. Huruf yang berharokat itu muaranya di al-jauf, bukan di tempat yang lain. Buat PR ya, huruf roknya ya. Siap Ustaz. Nanti bisa dilatih lagi di rumah. Pekan depan kalau ketemu lagi ya semoga ada peningkatan. Kalau belum ya ya dilatih lagi begitu. Baik, cukup? Cukup Ustaz. Baik, cukup. Ada lagi yang mau mencoba? Enggak ada yang raise hand. Berarti enggak ada. Kita lanjutkan. Mungkin satu lagi ini ya. Ayat 8. Wa amma man bakhila wastawna. Wa amma wawunya tadi sudah ya, tipis ya. Wa a hamzahnya jangan sampai ter terayun atau teringankan. Jangan wa ya. Wa a ya. Nah, nanti kalau mau praktek meringankan hamzah di banyak tempat, ya, nanti bisa belajar riwayatnya Imam Qalun. Nah, itu banyak nanti hamzah-hamzah yang diringankan. Nah, secara prakteknya lebih mudah. Tapi kan kita tidak membaca Imam Qalun ya, kita membacanya Imam Hafaz. Maka ya ketika tidak ada kaidah yang meringankan hamzah, ya, jangan diringankan. Jadi jangan wa tetapi wa a ya. Wa amma ya. Mim bertasydid, pastikan dulu ya, sempurnakan gunnahnya. Setelah itu baru tunaikan matnya ya, mat panjang dua harokat ya, mat aslinya. Kemudian di sini ada nun sukun ya, nun sukun bertemu dengan huruf ba ya. Hukumnya adalah iklab ya, iklab yaitu merubah huruf nun ya menjadi bunyi huruf mim. Nah, sehingga dia menyerupai apa ikhfa syafawi ya, menyerupai ikhfa syafawi. Sehingga cara membacanya pun ya, juga sama. Cara membacanya pun juga sama. Ini sudah pernah dibahas di ayat berapa kemarin itu ada juga ya. Oh, di surat sebelumnya ya, di surat sebelumnya. Jadi iklab ya, cara membaca yang sahih ya, yang kami dapatkan riwayatnya ya, riwayat talakinya ya, itu dua. Yang pertama adalah dengan furjah, dengan merenggangkan sedikit ya, sedikit saja ya. Nah, ini juga masih banyak yang keliru memahami furjah ya. Dianggapnya merenggangnya itu cukup lebar ya. Padahal furjah itu merenggangnya hanya sedikit sekali. Jadi bibirnya tidak rapat, ada celah yang bisa dimasuki oleh satu lembar kertas. Dan yang kedua adalah dengan cara intibakus syafatan ya. Merapatkan dua bibir, cuman ada catatannya ya. Merapatkan dua bibir secara ringan. Jadi antara bibir bawah dengan bibir atas itu hanya disentuhkan saja tanpa diberikan penekanan yang berlebih. Nah, jadi membacanya bukan ditekan rapat-rapat. Mamba, mamba, nah itu menekannya rapat dan kuat. Sedangkan inti bagus itu tidak serapat itu ya, hanya cukup menyentuh saja, dia ringan. Mamba. Nah, sehingga antara furja dengan inti bagus syafatan itu ya memang hanya sedikit celahnya.
Jadi tidak perlu diributkan ya. Sampai sekarang masih banyak yang meributkan itu. Mana yang benar furja atau intibaqus. Padahal dua-duanya betul. Jadi tidak usah diributkan. Dan ini tidak ada selesainya. Masing-masing kekeh dengan pendiriannya. Padahal dua-duanya diperbolehkan. Asalkan ya pembacanya mendapatkan jalur talaki dari gurunya. Ya inilah Quran pentingnya begitu ya. Kamu baca iklab dengan cara apa? Begitu ya. Furja atau inti bagus. Nah, tergantung gurunya mengajarkan apa. Begitu. Nah, kalau gurunya mengajarkan dua-duanya, maka ya silakan pakai dua-duanya. Kalau gurunya hanya mengajarkan satu, misal furja saja, ya sudah praktek aja furja. Nah, kita tidak bisa praktek yang inti bagus. Karena membaca Al-Quran itu sunnah mutaba'ah. Dia dibaca dengan jalur guru yang meriwayatkan. Nah, makanya belajar tahsin, tajwid butuh guru. Kalau nggak ada guru, mau baca iklab ini gimana? Gitu kan. Ya iklab ya tinggal di rumah jadi meme kan, selesai gitu kan. Ya nggak seperti itu ya. Nah, makanya penting adanya guru ya. Sehingga ketika kita membaca seperti itu, kita ada hujahnya ya. Guru saya, beliau si A mengajarkan begini. Si A ini punya gurunya si B. Si B punya guru si C. Si C punya guru si D. Nah, itu sehingga runtut terus sampai bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak ada guru, kenapa baca begitu? Ya kan mengerumusnya begitu. Nah, tidak ada sandaran yang pasti ya. Makanya membaca itu harus ada sandarannya ya, harus ada sanadnya. Kemudian huruf ba ya, huruf ba jangan sampai ada apa namanya hamesnya ya karena dia jahar ya jadi bukan ba tapi ba ya ringan juga kemudian kha ya khi nah, ini juga jangan sampai terlalu berlebihan ngoroknya ya sampai nah itu berlebihan ya cukup ringan saja bahi khi khi dengan hi nah bedanya kha dengan ha ya cukup seperti itu. Kemudian la tipis, kemudian was tadi sudah sinnya ada rokhawahnya. Ini mungkin catatannya ada di huruf ghain. Ini biasanya menjadi tagena ya, tagena. Nah, itu kan menjadi kolkolah berarti. Padahal huruf ghain tidak punya sifat kolkolah. Dia juga termasuk huruf isti'la, huruf tebal. Maka pastikan dia juga ketika dalam kondisi sukun ya terlebih ketika sebelumnya ada rokat fathah maka eh, sukunnya menebal ya tau tauna ya bukan tauna tapi tau iu u was tauna ya seperti itu. Baik, saya contohkan sekali lagi. Wa wa amma man bakhila wastauna. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Silahkan kalau mau ada yang praktek. Monggo, Pak. Bisa. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, itu bibirnya huruf ghainnya jangan ditarik ke belakang ya. Jangan Iya. tauna ya. Tau. Gho. Nah, gho di situ kan gho. Nah, ketika sukun bibirnya tetap ada di posisi seperti itu. Nah, cuman diucapkan dengan sukun. Tahu. Nah, bukan tahu. Nah, kalau apa itu? Bibirnya
mundur ya ke belakang, jadi tipis nanti. Hmm. Harusnya sih nggak pengaruh ya. Cuman karena orang Indonesia biasanya begitu, sehingga menarik bibir itu ke belakang, potensinya akan menipiskan huruf. Gitu. Nah, jangan ditarik, tetap di situ ya. Eh, Jangan ditarik ke belakang. Coba lagi, Pak. Ustaz. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, masih tahu, nah gitu kan? Tahu, nah itu coba kan lihat di kaca, itu pasti bibirnya dua ini mundur. Tahu, nah, tahu, tahu, ro, wi, ru, tahu. Nah, bukan tahu, tapi tahu, tahu, nah begitu. Coba sekali lagi. Lagi Ustaz, siap, siap. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, masih mundur itu. Oh, iya. Iya, iya, beda suaranya. Jadi kalau nggak percaya di rumah nanti dicermin ya, dibaca ayat 8 ini. Nah, di sini ujung-ujung ini masih ketarik ke belakang. Sehingga suaranya masih ya cenderung menipis. Begitu. Nanti buat PR ya, Pak ya. Siap, Ustaz. Iya. Nah, silakan selanjutnya ada yang raise hand lagi, Pak Tanda. Monggo. Wah, iya, terima kasih Pak. Ya, Baru masuk ini saya ini Pak. ya enggak apa-apa. Ini sesi terakhir ini ya. Sudah tujuh lima Iya, iya. belas. Silakan. Langsung aja Pak. Ya, Langsung aja. langsung. Ya, betul. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya, sama juga itu ya. Goinnya masih ketarik ke belakang. Sama satu lagi di sini. Nah, di iklapnya jangan terlalu kuat ya. Ringan saja. Cukup ditempelkan dengan ringan. Cukup nyentuh saja. Tidak perlu sampai ditekan rapat-rapat. Ya. Nah, coba lagi. Ya, iya saya ulang Pak lah. Ya, boleh. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, sudah lebih baik ya iklapnya. PR-nya masih di goin. Nah, goinnya masih tertarik Oh, itu, Pak, iya. ke belakang itu bibirnya yang pojok sini. Nah, nanti perlu dilatih lagi. Mau coba sekali lagi atau nanti latihan di rumah? Iya, dilatih aja nanti Pak. Ya, nanti dari rumah ya. Iya, Pastikan iya. huruf-huruf tebal yang sukun itu, ya ini saya berikan catatan tambahan ya, untuk menghindari ya, menghindari suara yang cenderung menipis ya. Walaupun harusnya sih tidak pengaruh ya, tapi walau alam ya kalau orang Indonesia sepertinya pengaruh sekali ya. Jadi agar tidak cenderung menipis, ya, huruf apa ini? Ujung bibir kiri kanan ini ya, nah, ini jangan ditarik ke belakang. Ya pastikan ada di depan ya. Nah, nanti silakan dilatih gimana caranya. Karena biasanya otomatis tertarik ke belakang. Begitu. Ya. Baik, cukup ya. Insya Allah sampai ayat 8 dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di ayat yang ke-9. Baik, Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah istiqomahkan ya. Dan semoga Allah berkahi ya setiap waktu Amin. yang kita gunakan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.